Halo Sam, berjumpa lagi dengan saya Amak, pengangguran yang hobinya bikin video. Kali ini aku akan coba bahas alur cerita film yang berjudul Wrongtun 6. Film Wrongtun 6 merupakan film ke-6 dari serial Wrongtun yang disutradarai oleh Valery Milev yang dirilis pada tahun 2014. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, siapkan kopi seruput dan cilok kalian terlebih dahulu agar menonton lebih enjoy. Dan film pun dimulai. Adegan dimulai dari Daria dan Nick yang sedang bersepeda santai menuju hutan Hop Spring. Kemudian mereka berhenti di sebuah lubang air panas. Di lubang itu mereka berdua mulai bercumbu mesra tiada batas. Mereka tak menyadari bahwa Trevenger sedang mengawasi mereka dari kejauhan. Setelah puas dengan kesenangan mereka, kemudian melanjutkan mengayuh sepeda. Hingga Nick tiba-tiba terjatuh dan melihat penyerang tak dikenal yang menembakkan anak panah. Sang penyerang Trevenger kemudian membunuh Nick dengan tembakan tepat mengenai wajahnya. Daria yang panik mencoba menyelamatkan diri dengan mengayuh sepeda secepat-cepatnya. Sampai tiba-tiba kepala Daria terjerat kawat berduri yang dipasang oleh One Eye dan Sawtooth. Daria tak langsung dibunuhnya. Dia disiksa oleh One Eye dan Sawtooth. Trevenger kemudian membunuh Daria dengan memenggal kepalanya menggunakan golok. Cerita dilanjutkan ke adegan di mana muda-mudi berpasangan pergi ke Hop Spring. Danny dan kekasihnya yang bernama Tony, Brian dan kekasihnya bernama Jillian, Vic, Rod, dan Charlie, mereka diundang ke Hop Spring karena Danny dianggap mewarisi tempat itu. Welcome to Hop Springs. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan kakak beradik Sally dan Jackson. Mereka berdua adalah sang penjaga Hop Spring. Sally dan Jackson mempersilahkan mereka semua masuk. Lalu cerita berganti kepada seseorang wanita tua bernama Agnes. Dia adalah pengunjung Hop Spring yang pernah menggoda Jackson. Tiba-tiba dia diserang oleh seorang yang melemparkan sebuah kapak ke arahnya. Agnes sekarat, kemudian Jackson datang dan mencekik lehernya hingga dia mati. Cerita berganti kembali ke muda-mudi. Mereka semua bersenang-senang di sana. Setelah itu Jackson datang dan memberikan kamar istirahat kepada mereka semua. Malam harinya, Jackson menemui One Eye, Sawtooth, dan Trevenger. Jackson memarahi mereka karena mereka telah membunuh wanita tua Agnes tanpa rencana. Jackson juga berkata bahwa dia akan mengurusi Danny terlebih dahulu. Setelah itu, mereka bertiga boleh membunuh semua teman-teman Danny. Pagi harinya, Charlie, Vic, dan Rod berenang di kolam, sedangkan Tony mandi di dalam kamarnya. Brian dan Jillian sendiri pergi ke kota untuk mencari makanan. Di sana dia sempat bertemu dengan polisi yang menyebarkan poster Agnes yang hilang. Setelah dirasa cukup, Brian dan Jillian pun kembali ke Hop Spring. Jackson melihat ada kesempatan mengajak Danny pergi ke hutan untuk berburu. Di hutan, Danny diajarkan menembak panah ke seekor rusa. Di saat bersamaan, polisi yang sedang mencari Agnes datang ke hutan. Tetapi tak lama Trevenger datang dan membunuhnya dengan panah andalannya. Sesampainya Brian dan Jillian di Hop Spring, mereka menanyakan keberadaan Danny. Tony yang merasa khawatir menyuruh Vic pergi ke hutan. Di hutan, Vic melihat Sawtooth memakan daging. Dia kemudian berlari dan tanpa sadar dia menabrak Danny. Vic dan Danny kemudian jatuh dan terperangkap ke dalam parit. Vic kemudian meloloskan diri dari parit, kemudian menolong Danny. Setelah Danny lolos, Vic meminta bantuan kepada Jackson untuk membawa Danny kembali ke resort. Di resort, Danny yang terluka dirawat oleh Sally. Sally yang melihat tubuh Danny mulai bergairah untuk menelanjanginya. Tony yang melihat hal itu memarahi Sally dan menyuruhnya pergi. Tony yang melihat Danny sudah dalam keadaan telanjang, kemudian mengajak Danny bercinta bahagia. Sally yang berada di luar hanya bisa menahan dan mendengarkan desahan kenikmatan bercinta.
dan adegan pun disensor. Sementara Vic, Rod, dan Charlie menggoda Brian dan Jillian yang sedang bercinta di kolam renang. Esoknya, saat pagi menjelang, mereka semua mengadakan makan bersama. Mereka mengobrol tentang rencana Danny memulihkan Hot Spring dan menjadikan tempat itu miliknya. Namun, Brian dan Jillian tidak setuju dengan rencana itu. Mereka berniat pergi dan mencuri barang-barang antik sebanyak-banyaknya agar bisa dijual dengan harga tinggi. Saat Brian dan Jillian mulai mengambil barang antik, Brian tak sengaja menemukan jalan rahasia menuju ruangan pertunjukan. Di ruangan itu, Jillian mengajak Brian melakukan percumbuan. Tanpa mereka sadari, Sally mengintip mereka melakukan adegan itu. Saat enak-enaknya sedang melakukan adegan yang disensor, tiba-tiba datang Revenger 1A dan Shoutout yang memukul kepala Brian. Jillian dicekik, kemudian kakinya dipatahkan hingga dia tewas seketika. Brian yang sekarat kemudian dibawa ke kamar Sally. Sally yang melihat Brian dalam keadaan tak berdaya menginginkan berjumbu dengan Brian. Saat hendak berjumbu, Jackson datang dan menghentikan Sally untuk melakukan adegan itu. Jackson menyuruh agar Sally langsung membunuh Brian dan berhenti bermain-main. Malam harinya, Jackson dan Sally memperkenalkan Danny kepada keluarganya yang telah lama hilang. Namun, Danny sendiri tidak percaya kalau mereka adalah keluarganya. Kemudian Jackson memberi minuman yang membuat otaknya menjadi tak berpikir normal. Vic yang membuntuti mereka dari awal tertangkap saat bersembunyi di semak-semak. Vic berteriak minta tolong kepada Danny, tetapi Danny mengatakan bahwa dia tidak mengenalnya. Shoutout kemudian mengikatnya dan kemudian Revenger menggorok lehernya. Darah Vic yang mengucur kemudian dibuat mereka menjadi minuman, tak terkecuali Danny. Mereka di sana kemudian mengadakan pesta sambutan untuk Danny yang telah menjadi bagian dari keluarga. Sally kemudian mengajak Danny bercumbu dengan disaksikan oleh semua keluarga. Esok paginya, Tony, Rod, dan Charlie mendengar ketukan dari pintu mereka. Ketika dibukanya, mereka kaget karena Danny datang dengan keadaan mabuk dan mulutnya yang bersimpah darah. Danny kemudian meminta agar mereka semua pergi, sementara dia tetap tinggal di sana. Saat mereka bingung dengan keadaan Danny, sementara Vic juga menghilang, mereka mencium bau aneh. Mereka bertiga pun memeriksa dapur dan melihat Jackson yang sedang memasak potongan mayat dari teman-teman mereka. Mereka segera berlari agar tidak ketahuan oleh Jackson. Tanpa mereka sadar, mereka bersembunyi di dekat lemari es dan melihat potongan kepala salah satu teman mereka. Mereka semakin ketakutan dan berlari keluar. Tetapi sialnya di tengah perjalanan mereka diserang oleh Revenger, Shoutout, dan 1A. Charlie yang tertangkap, dia kemudian dibunuh dengan kejamnya, dengan cara mengisi perutnya dengan air hingga perutnya meledak. Tony bersikeras bahwa dia dan Rod harus kembali untuk menyelamatkan Danny. Tetapi Rod mengatakan kepadanya bahwa mereka bisa mengirim bantuan nanti setelah mereka berdua kabur. Tetapi Tony bersikeras untuk pergi. Tony menemukan sebuah senapan dan berniat kembali untuk menyelamatkan Danny. Rod yang bingung memutuskan untuk pergi dari sana. Tetapi saat membuka pintu, dia terperangkap jebakan beruang. Dan Rod pun dibunuh oleh Revenger. Tony yang mencari Danny, dia malah bertemu dengan Sally. Mereka berdua bertarung di situ. Tony berhasil membakar wajah Sally ke dalam ketel dan melukainya dengan senapannya. Tetapi Danny datang dan bertanya kepada Tony kenapa dia berusaha membunuh keluarganya. Tony hanya bisa menjawab bahwa mereka bukan keluarganya. Kemudian Danny menyuruh Tony untuk pergi. Tetapi Jackson malah datang dan menangkap Tony. Jackson marah karena Tony telah melukai Sally. Danny kemudian menghampiri Jackson dan berkata bahwa Tony adalah tanggung jawabnya dan dia yang akan membunuh Tony.
Saat hendak dibunuhnya, Danny malah menyuruh Tony untuk lari. Tony pun segera lari, tetapi dia dihadang kembali oleh Jackson. Saat Tony dicekik, dia berhasil melawan Jackson dengan menancapkan kunci pintu ke arah matanya. Jackson pun tewas di tempat. Setelah itu Danny datang dan menanyakan kepada Tony kenapa membunuh Jackson. Danny hanya menyuruhnya untuk lari, bukan untuk membunuh Jackson. Di belakang Tony kemudian datang Trevenger, 1A, dan Sawtooth. Tony kemudian dibunuh oleh Trevenger. Selang beberapa lama setelah kejadian itu, Danny berperan menjadi penjaga resort dan kepala keluarga di Hot Springs. Di adegan terakhir, Danny membawa Sally dari kursi roda menuju sebuah ruangan keramat di bawah tanah. Kemudian mereka berjumpa mesra dan disaksikan oleh Trevenger, 1A, dan Sawtooth sebagai pertunjukan kanibal mereka, dan film pun usai. Gimana menurut kalian, Sam? Ngeri-ngeri sedap bukan? Salam dari pengangguran.